warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Paramitasari dari Prodi PPSI angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menceritakan tentang suka duka menjadi pembarong rock Ponorogo, terutama menjadi pembarong wanita yang ada di daerah Ponorogo. Awal suka kesenian tari itu dari masih kecil. Dari TK saya sudah ikut sanggar tari, kemungkinan dari orang tua terutama ibu, karena dulu pernah ibu beserta adiknya itu menari, walau sebelumnya jadi penari, mungkin sebagai hobi. Saat usia TK pernah mengikuti sanggar dan mengikuti tarian tradisional yang lain seperti kayak gambyong, terus tari kreasi dan sebagainya. Dan dulu kan belum ada masuknya kesenian barat, yaitu kesenian seperti dance atau yang lainnya. Masih sekolah dasar saya pernah ikut lomba festival reok mini. Disitulah aku baru memasuki kesenian reok Ponorogo, tapi itu masih belum menjadi pembarong, masih menjadi jatilan. Dan masa SD dulu saya pernah mengisi acara di perpisahan, di pernikahan juga pernah. Menengah pertama atau SMP itu saya juga sama seperti di SD, juga mengisi acara perpisahan, acara di pernikahan, dan lebih menarik lagi pada saat saya SMP itu mengikuti lomba intinya ajang pencarian duta penari Jawa Timur. Disitulah ada pengalaman yang sangat menarik, karena pengalaman itu sangat berharga sampai sekarang. Karena pada saat seleksi duta penari Jawa Timur itu dari berbagai daerah, dari berbagai jenis-jenis tarian dan jenis-jenis gayaan lah yang ada di Jawa Timur menjadi satu, kayak seperti daerah Banyuwangi, terus Probolinggo, pokoknya sekitaran Jawa Timur lah, seluruhnya tergabung dalam seleksi ajang duta penari Jawa Timur. Saat sekolah SMA dulu juga pernah mengisi acara pembukaan bazar sekolah. Biasanya itu diadakan untuk menarik atau memperlihatkan kreativitas anak-anak SMA, seperti kerajinan tangan itu baru dijual belikan waktu pas ada acara pertemuan wali murid. Selang 3 tahun setelah saya menikah, saya dan masnya ikut grup reok Madiun yang mengharuskan perempuan bisa mengangkat dada merak seperti anak laki-laki. Nah, disitulah saya baru mendekatkan tentang gerakan tarian dada merak, intinya pembarong. Akhirnya saya merasakan perjalanan belajar membawa dada merak yang beratnya sekitar kurang lebih 50 kilo sampai 80 kilo. Karena saat menari membawa dada merak, pada saat kalau ada angin, kita harus mencari atau menahan arah angin. Kalau tidak di posisi arah angin, kita bisa jatuh atau jungkal, atau bahasa Jawanya jungkal, terus satunya itu geblak, jatuh ke belakang itu. Nah, saya alami saat membawa dada itu pernah jatuh, alami kecelakaan lah, jatuh ke belakang, terus pernah ke
depan sampai ke Seleo, karena kondisi lapangan yang tidak rata, jadi waktu jalan itu ada kayak lubang, tanah berlubang itu pernah ke bawah dan jatuh. Ya alhamdulillah enggak terlalu parah, enggak seperti cerita teman saya sampai pernah kena angin itu jatuh ngeblak ke belakang, itu giginya sampai lepas. Tapi alhamdulillah saya tidak mengalaminya, cuma yang sakit lah garam atau di bagian leher. Yang sering dikeluhkan yaitu di rahang mulut, terus leher, biasanya itu tengeng, ya istilah Jawanya tengeng. Itu sudah biasa bagi pembarung yang lain tuh seperti tengeng, terus rahang ini sakit, itu sudah terbiasa karena kadang biasanya terjadi di ukuran bambunya, ada yang dibuat tebal, ada yang dibuat tipis. Sukanya saat menjadi pembarong wanita, kita bisa tahu cara memainkan atau cara di posisi sebagai pembarong. Jadi kita pernah merasakan jadi pembarong itu bagaimana. Kan ada yang pernah bilang pembarong itu ngangkat dada, biasanya pakai seperti kayak susu dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu mitos. Itu tidak semuanya pembarong pakai pegangan atau susuk. Kalau kita niat latihan terus latihannya menjaga keseimbangan, terus bagaimana cara agar gigi kita bisa menahan bahu dan berat dada tersebut, dan bagaimana kita sholat agar tidak terjadi cedera. Sebenarnya itu ada tekniknya, tapi kadang kebanyakan orang mengaitkan dengan mitos, itu pakai susu, itu pakai pegangan ini pegangan, tapi sebenarnya tidak ada. Kita pembarong apa adanya, real. Saya sendiri tidak pakai susu, tidak pakai pegangan ini itu. Jadinya kalau pembarong kita salah teknik, ya kita merasakan biasanya tenging, tidak bisa ditengokkan. Terus rahang itu kalau dibuat membuka mulut itu sakit, rasanya masyarakat pokoknya itu nyeri gitu. Kayak masih ada terbebani yang sulit untuk membuka mulut. Dan tantangannya bagi wanita seperti saya, penari membawa dada marak, itu dia antara percaya tidak percaya. Seorang wanita itu membawa itu biasanya kebanyakan dikaitkan dengan mistis. Tapi kalau saya pernah ditanya, Mbak pernah pegangan ini apa pasang ini, saya jawab alhamdulillah enggak sama sekali. Saya tidak pakai susu, tidak pakai pegangan seperti apa itu, seperti jimat itu enggak. Saya real latihan terus menerus. Dulu waktu latihan itu saya memakai dada marak mini ukuran untuk siswa SD SMP kalau tidak salah, itu sekitar ukuran 1 meter ada 1 meter 75 atau 1 meter 25 atau 1 meter 50. Terus awalnya belajar ke yang besar itu karena itu di grup reok kan dituntut wanita harus seperti pembarong laki-laki. Terus aku dulu pernah membawa reok ukuran 2 meter 25, ukuran standar reok. Itu pernah pingsan karena kaget, dari kecil itu langsung ke besar. Jadi itu
itu awal adaptasi saya membawa reog besar ukuran laki-laki. Kalau kan ada pembaru wanita daerah Sawo Maheswari kalau tidak salah grupnya, itu kan personilnya wanita semua, pembarunya wanita. Itu dadanya 2 meter 10, kalau enggak 2 meter 15. Jadi itu kan khusus dada wanita. Kalau saya dada khusus laki-laki, jadi kayak ukuran paling besar itu 2 meter 50, terus paling bawahnya 2 meter 35, bawahnya lagi 2 meter 25. Itu sudah standarnya laki-laki. Terus kadang bedanya di ukuran kepalanya, kepala barongan ada yang antep, ada yang enteng. Itu tergantung dada merak seluruh seniman reog, karena beda tempat itu beda ukuran dan bobot meraknya. Ya alhamdulillah semenjak saya sebagai pembarong wanita dan berusaha ingin seperti laki-laki, walau tidak bisa atraksi seperti anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kan ada gunung kayang terakhirku, saya tidak bisa melakukannya, cuma saya sholat di gerakan, karena menurut saya itu pembarong zaman dulu itu tidak ada gunung kayang, tidak ada. Soalnya pernah ada sesepuh bilang, uripmu sholah macanmu, ojo mbok tuduhne atraksimu. Intinya itu pembarong itu cerita Singobarong. Singobarong diceritakan itu manusia berkepala macan atau berkepala singa yang diikuti merak. Kalau kita lihat singa itu kan jarang untuk kayak kayang terus gunung itu, kalau enggak bermain kan enggak. Jadi saya tuh lebih suka saat sholah melihat pembarong yang lain kadang sholah itu, karena beda orang itu beda sholah. Seumpama belajar sholah gini-gini, tapi kita mengucapkan, intinya mengikuti, itu berbeda sholah. Kayak seperti pembarong kemarin Bahulu Wandi itu sholahnya berbeda. Terus pembarong Pak Harno Kancil itu sholah juga berbeda. Pembarong Pak Alet, Pak Krendo, barong Ponorogo yang lain itu berbeda-beda sholah. Jadi saat saya barong itu melihat beliau itu sholah, karena apa ya, tantangan sendiri. Itu kayak aku ini ya kasih bapak Bahwani atau gimana, itu kan sudah kemampuannya berbeda gerakannya. Dan alhamdulillah bertepatan ada perlombaan sholah dada merak pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Sanggar Kawula Bantarangin yang disingkat sebagai Kaba Festival. Ya sebenarnya itu saya ikut itu tidak menginginkan mendapat juara atau mendapatkan ya pujian atau gimana, enggak. Cuma saya niat ikut lomba itu mencari pengalaman gimana ya, pengalamannya itu di berbagai daerah juga datang, seperti Jember, terus Probolinggo, Lumajang, Wonogiri, Nganjuk, Madiun, terutama Ponorogo juga ikut hadir. Ngawi juga ada. Pokoknya di seluruh grup reog kecuali luar Jawa. Kalau luar Jawa mungkin ya karena bentur biaya. Kalau kemungkinan itu perlombaannya itu virtual, mungkin dari berbagai
Indonesia ikut hadir, karena ini kan perlombaannya di tempat, jadi mungkin luar pulau tidak bisa ikut ya. Pengalamannya itu berbeda-beda setiap gerakan antara Pembarong Wonogiri, Pembarong Madiun, Ngawi, Magetan, terus Jember, Lumajang, Probolinggo itu berbeda-beda. Alhamdulillah juga sih rezeki, karena saya termasuk dalam para juara. Kalau pemenang juara utama itu ada sekitar 15 atau 20 gram. Juara 1, 2, 3 harapan 1, 2, 3 kalau nggak salah harapannya itu sampai 15 sama juara utama, juara 2, juara 3 itu ada 18, dan ketambahan juara favorit 1, juara favorit 2. Ya tidak menyangka sih, sebenarnya tuh niat saya ikut lomba untuk mencari pengalaman, bukan menjadi seorang pemenang, tapi mungkin rezeki dan kehendak yang kuasa. Intinya tidak sia-sia saya terjun sebagai pembarong reok wanita di satu-satunya di Ponorogo, karena di Madiun itu banyak teman pembarong saya, banyak sekitaran ada 3 kalau 4 anak cewek pembarong juga, yaitu teman saya juga. Dan alhamdulillah pada saat lomba tanggal 31 Oktober 2020 di Sanggar Tari Kaula Bantarangin dengan acara Kabau Festival Lomba Solah Dadak Merak, saya mendapatkan juara sebagai favorit 2 kategori umum, yaitu kategori dewasa, karena kategori remaja itu ada dibedakan. Ya itu tidak menyangka akan mendapatkan juara, karena niat awalnya hanya pengalaman. Ya mungkin itulah rezeki dan itulah hasil saya menekuni, menjiwai dan suka dengan kesenian reok. Itu sudah termasuk juara di antara laki-laki, karena yang perempuan hanya saya saja, satu-satunya peserta cewek. Kebanyakan itu laki-laki, pesertanya kurang lebih 80 peserta itu laki-laki, yang cewek cuma 1. Payahku menekuni, menjiwai di kesenian pembarong reok. Jadi pembarong wanita itu tidak sia-sia. Sekian cerita dan pengalaman saya, pengalaman suka duka menjadi pembarong wanita. Apabila ada kesalahan ucap kata, ucap bahasa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.